Mama bisa lihat dari mata kamu, nak. Air mata itu adalah kata yang gak bisa diungkapkan oleh mulut dan gak bisa ditahan oleh hati. Ini air mata bahagia, Ma. Naila memilih kakak aku, bukan orang lain. Aku lega kok. Ya, biarpun memang sedikit nyesek sih. Tapi nggak ada yang lebih indah dengan melihat orang yang kita sayang bahagia. Mama juga gak nyangka Naila akan bicara seperti itu. Dan lebih memilih Aska. Gio baik-baik aja, Ma. Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Lagian berani mencintai, itu harus berani patah hati. Anak mama gak boleh patah hati. Ayo nak, kamu berjuang untuk deketin Naila. Siapa tahu Naila bisa berubah. Yang namanya perasaan itu bisa berubah-ubah, Gio. Mungkin Naila ngomong seperti itu karena dia lagi iba sama kondisi Aska. Jadi kamu jangan nyerah. Deketin lagi Naila. Nih. Pegang. Hei, Ivan. Kok lo mau ninggalin gue lagi sih? Gue udah bilang, lo gak akan betah di samping gue. Hidup gue gak kayak yang ada di pikiran lo. Lagian ngapain lo ganggu hidup gue? Gue cuma mau kenal sama lo. Asal lo tahu ya, gue udah deket banget sama keluarga Om Adriato sejak gue kecil. Jadi emang salah kalau gue cuma mau kenal sama lo. Ini bawa. Ma, yang Mama bicarakan itu Aska. Aska itu anak Mama juga. Dia juga punya perasaan, Ma. Kalau memang Naila udah milih Aska, aku bisa apa? Aska itu kakak aku juga, Ma. Memangnya dia nggak boleh bahagia? Tapi kamu tuh beda, nak. Nama kamu itu jelas tertulis di surat warisan Adrianto untuk... Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan harta warisan Papa. Mama itu keterlaluan. Yang dipikirin Mama itu cuma harta dan harta. Nggak ada yang lain. Gio, dengerin Mama. Mama nggak mau kamu salah paham. Mama tuh cinta sama Aska. Mama juga cinta sama kamu. Tapi ini masalah lain lagi, Gio. Apanya yang lain? Di mananya, Ma? Gio, Mama bisa bicara ini karena Mama sudah kenyang sama pahit manisnya hidup. Iya, kita memang butuh cinta. Cinta itu memang bisa buat kita bahagia. Tapi harta bisa membuat kita jauh lebih tenang dan bahagia hidupnya, Gio. Coba lihat. Selama ini, kita hidupnya tenang, nyaman.
Karena kita punya banyak harta, Gi. Susah ngomong sama mama yang serakahkan harta. Kamu jaga mulut kamu ya. Kamu bicara sama mamamu. Tapi memang itu kenyataannya kan, Ma. Dan tega sekali seorang ibu menomorduakan kebahagiaan anak-anaknya. Selamat siang, Pak Hendra. Kenapa bukan Renata yang datang? Takut dia sama saya. Begini, Pak Hendra. Saya datang ke sini nggak sendirian. Ada orang yang nunggu saya di lobi. Jadi kalau Bapak membahayakan saya bisa nelpon mereka dan mereka langsung datang ke sini. Oh, saya takut. Tere. Dengan mudah saya bisa melenyapkan kamu. Tapi itu tidak saya lakukan. Karena saya butuh kamu untuk antar surat. Ini jawaban untuk Renata. Pak, ya ampun, Pak. Kok dibuka sih? Aska, kenapa jarum infusnya dicopot? Bapak jangan jalan-jalan dulu. Bapak harus banyak istirahat. Saya nggak betah, mau pulang. Ya nggak boleh lah, Pak. Bapak kan belum stabil kondisinya, jangan bandel deh. Iya, Pak. Dokter belum mengizinkan Bapak pulang. Kerjaan saya masih banyak, Nela. Saya harus pulang. Nggak boleh. Gio, Om Jimmy, baru Om mau ke rumah sakit. Kamu sudah balik. Gimana keadaan kamu? iya Om, aku nggak apa-apa. Cuman punggung masih berasa sakit dikit. Sebentar lagi juga sembuh. Gimana keadaan mama kamu? I'm okay, Jim. Thanks for asking. Om mengkhawatirkan keadaan kalian. Anyway, gimana bisa terjadi kebakaran itu? Aku nggak tahu Om. Tapi aku juga bingung. Baunya kayak gas bocor. Dan tiba-tiba meledak di microwave. Padahal aku udah pastiin gak ada orang yang ke dapur. Kompor, microwave, gak ada yang nyalakan. Dan aku di kamar terus. Om merasa ada sesuatu yang janggal di sini. Apa ada yang mau mencelakai aku dan Mama ya? Aska,
Iya, Aska. Seperti yang kamu tuduhkan itu. Bukan Aska, Jim. Aska itu menolong aku dan Gio. Dan nyawanya dia jadi pertaruhannya. Aska itu yang nolongin kita, Gio. Bagus Mama belain Aska. Tapi sayangnya Mama nggak pernah mau Aska bahagia. Dia udah peduliin nyawa Mama. Tapi Mama nggak peduli sama kebahagiaannya. Mama malah nyuruh aku deketan sama Naila. Apa liat-liat? Gak suka? Ya gak masalah. Emang kenyataannya masih belum boleh pulang kok. Kerjaan saya banyak. Bapak kan bos pemimpin perusahaan. Bapak tinggal ngasih kerjaan Bapak ke karyawan Bapak, beres. Pokoknya nggak boleh pulang. Udah. Saya sakit kok kamu yang bawel sih. Lagian Bapak itu nggak tahu keadaan Bapak gimana sih. Sus, ambilin tali. Ya, sebentar Mbak. Ngapain kamu, Nela? Udah, dengerin aja. Udah, bisa. Pakai lagi. Oh, mana sih? Bandel banget jadi orang. Mbak, nggak ada tali, adanya ini. Yaudah, nggak apa-apa. Mister, bantuin saya. Udah, nurut aja, diem aja. Saya ngelakuin ini biar Bapak sadar kalau yang Bapak lakuin tadi bisa ngebahayain kesehatan Bapak. Ngerti? Lepas. Enggak. Udah, nggak usah bandel. Tiduran lagi. Tiduran. Aduh, mbaknya so sweet banget sih. Sweet apaan? Ini namanya pemaksaan. Udah, istirahat. Jim, aku tahu kamu masih kesel sama aku. Tamara, meskipun aku kesal dan marah sama kamu, karena kamu berkhianat sama sahabatku, aku masih peduli sama dia. Aku ingin tahu, Jim, apa ada jalan lain? Karena sepertinya Gio akan sulit untuk menikahi Naila. Absolutely no. Pernikahan itu wajib. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam 100 hari, Naila Aryaseta tidak menikah dengan Gerald Abimanyu, maka seluruh harta saya akan dilelang dan hasil lelangnya akan disumbangkan ke yayasan sosial yang telah ditunjuk. Apa ada yang datengin kamu soal wasiat itu? Maksud kamu? Anak dari istri pertama Adrianto. Gitu dong. Nela, punggung saya gatel. Garukin. Garukin. Ayo. Ayo udah bangun lagi. Tuh, apaan sih Pak? Yang mana? Ini. Kiri dikit. Aduh, kan situ. Ini mana? Di bawah. Bawa lagi. Lagi, bawa Nggak lagi. mau. Ah, enak aja. Lepas tangan saya. Nggak. Ribet banget sih jadi orang. Sendiri. Kamu yang ikut saya. Lepasin. Saya mau ke kamar mandi. Ah, paling cuma alasan supaya dilepaskan, terus habis itu kabur. Ya udah. Kalau gitu saya ngompol aja di sini. Jangan. Cepet. Awas jangan kabur tapi. Udah sadar nyebelin lagi. Pak, tunggu. Tunggu, kita pingsan lagi. Apa mereka sudah mengontak kamu?
Nggak ada. Seingat saya, Adrianto dulu pernah bilang, sulit sekali menemukan mereka. Mereka benar-benar sulit dilacak. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Enggak. Aku cuma mau tahu aja. Alangkah baiknya kalau mereka diketahui keberadaannya. Supaya mereka tahu apa hak mereka. Sayang sekali, harta Adrianto sebanyak itu harus diberikan kepada yayasan sosial. Kamu ngapain ngikutin saya? Saya kan ngawasin Bapak. Oh ngawasin. Ya udah, ini saya bukain celana saya. Jangan sembarangan. Masuk. Saya tunggu sini. Tunggu di sini. Iya. Main buka-buka aja sembarangan. Lama banget sih. Kayaknya cuma pipis. Jangan BAB. Ilona, cobain. Kenapa? Gak suka? Udah gue bilang, lo gak akan cocok jalan sama gue. Ini keren kok. Masa gue gak suka? Gue cobain ya. Pasca. Nggak nyaut. Pasca. Pak. Pasca. Pak. Nggak ada. Pasca. Pasca. Loh, kok kosong? Pasca kemana? Pak. Pasca, suster, dia Pasca nggak? Tadi kayaknya di lorong deh, Mbak. Ya ampun, bandel banget sih itu orang nggak bisa dibilangin. Mbak, jangan berisik. Ini rumah sakit, Mbak. Gimana style gue? Keren kan? Kalau cuma menurutin style lo, gue bisa. Ya emang dasarnya gue tuh udah keren, jadi semua aja kayak gini-gini udah bisa. So cool. Yo, what's up bro? Pasca, Pak tunggu.
Gimana sih, nyusahin banget, dijagain malah kabur. Pasca, emang udah kuat? Gendong kamu juga saya kuat. Yakin? Aduh. Kan masih sakit, nggak usah sok kuat makanya. Yaudah, mendingan kita balik kamar ya. Istirahat, kalau udah pulih baru boleh pulang. Gimana sih, susah banget dibilangin. Pasca tuh seharusnya mikirin perasaan Tante Tamara sama Gio. Ngapain saya mikirin perasaan orang? Emang kamu mikirin perasaan saya? Saya terus yang dibahas. Saya cuma ngebalikin omongan kamu. Kamu bisa jawab nggak? Saya juga nggak mau jawab. Pak, Tante Tamara sama Gio itu keluarga Bapak. Mereka itu penting banget buat Bapak. Kalau Bapak sendiri di rumah gimana? Mereka khawatir kalau Bapak nggak ada yang rawat. Terus fungsinya kamu apa? Ini baju rumah sakit balikin. Bilang sama rumah sakit, saya ganti. Saya ganti 1 lusin. Dasar nggak ada akhlak. Sakit masih aja song. Nela, saya dengar yang kamu omongin. Dikirain abis pingsan berubah. Sama aja. Pak. Ngapain kamu ngeliatin saya? GR, ngeliatin. Mata saya ke depan. Tapi saya tahu mata kamu lihat saya. Pasca, yang waktu tadi saya ngomong waktu Bapak masih di ICU, kok kayaknya Bapak nggak peduli sih? Buat apa? Ya, paling nggak Bapak ngomong apa, kayak reaksi gitu. Gak penting. Nggak penting. Bapak tuh sengaja banget nggak mau ngomong atau pura-pura nggak denger. Kamu nih bawel dari kecil apa gimana sih? Suster. Bukain. Di sini, Pak. Dan apa aja dicuekin. Ditutup lagi. Gila kamu ya? Kamu ngebakar rumah saya. Kamu mau ngelenyapin saya? Kamu sudah mengganggu ketenangan saya. Bisa nggak kamu duduk datang ngobrol enak santai? Kau usah kayak orang kesetanan seperti ini. Stop playing innocent, Hendra. Warisan itu bisa didapat kalau anak Adrianto menikahi Naila. Dan kamu udah kuasai Devan. Sekarang kamu malah mau ngebunuh aku dan Gio anakku. Kamu nuduh saya sembarangan. Kamu ada bukti tidak? Kalau kamu sudah punya bukti, silakan kamu lapor ke polisi. Daripada kamu nuduh sembarangan, saya justru bisa menghukum kamu. Saya laporkan pencemaran nama baik. Oh iya pasti, saya akan memperkarakan kamu. Kamu dan rencana busuk kamu itu akan saya perkarakan ke polisi. Tangan kamu tuh udah kotor dengan rencana pembunuhan dan juga pembakaran rumah saya. Tamara, kamu kenal saya baik. Kamu tahu kalau saya sudah memusnahkan orang-orang, maka itu dengan mudah sekali dan tidak pernah gagal.
Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan deket-deket sama Hendra sekarang. Kenapa? Kamu cemburu, bulak-balik deketin Hendra, tapi Hendra tetap milih aku. Kalaupun kamu nikah sama Hendra, aku nggak peduli. Tapi ini semua untuk kebaikan kamu. Harusnya saya mendengarkan Renata untuk lebih berhati-hati sama kamu. Apa mungkin Renata tahu soal masalah kebakaran itu? Ngapain sih begini tangannya? Saya kan mau mapah bapak. Saya laki-laki, nggak usah dipapah. Ngapain sih? Tuh, kan. Pak, bapak tuh masih sakit. Badannya aja masih lemes gini. Bapak nggak punya siapa-siapa kan yang rawat bapak. Jadi biar saya yang bantuin bapak ya. Nggak usah. Tenang aja, saya nggak minta gaji kok. Tapi syaratnya bapak nggak boleh protes. Ayo masuk. Udah nurut aja. Ayo Pak. Mbak Tere? Tere di sini juga? Iya, Nay. Ayo masuk Mbak. Gak apa-apa, kamu duluan aja, Nay. Yuk, gue bersyukur banget lo sama nyokap lo nggak kenapa-napa, selamat. Gue denger dari Naila kalau rumah nyokap lo kebakar. Iya, untung gue selamat. Cuman punggung gue masih sakit dikit sih. Alasan aja lo, biar diperhatiin Naila kan, iya kan? Klasik tau nggak? Mana tuh anak? Nailanya nggak ada. Ngapain nanya sih? Kan dibilang selama ini gue cuma jagain jodoh orang. Yuk, kalau lo ngomong kayak gitu, itu tandanya lo udah menyerah sama keadaan. Lo kurang berjuang. Bro, demi cinta, lo tuh harus lebih nekat cuy. Kayak gue nih, bisa dapetin Kikan. Iya sih. Tapi lu nyesel kan? Kenapa lu duluan nikah? Gue udah buang jauh-jauh pikiran soal nikah. Hati Naila udah jatuh sama orang lain. Bukan sama gue. Maksudnya, Naila udah milih Pasca gitu? Selamat sore, Bu. Kamu sudah ketemu sama Hendra? Sudah, Bu. Pak Hendra menitipkan ini untuk Ibu.
benar-benar keterlaluan sih Hendra. Ternyata dia sedang mempermainkan saya. Halo Renata, kamu pasti sudah baca surat saya. Bagaimana menurut kamu? Cukup fair nggak? Ternyata kamu benar-benar mau mengetes saya ya Pak Hendra. Fine. Karena kamu sudah merusak mood saya hari ini, saya akan naikkan permintaan saya. Terserah, kamu mau naikkan 100 kali pun buat saya tidak ada masalah. Jawaban saya tetap sama. Karena kamu salah memeras orang. Saya tidak memeras Pak Hendra. Tapi saya meminta. Oh, mungkin apa yang saya kirimkan ke Anda setelah ini akan membuat Anda mengingat untuk membahagiakan saya. Dia pikir dia bisa menekan seorang Hendra. Bu, sepertinya Pak Hendra marah besar sekarang. Dia harus tahu rasanya bagaimana hidup dalam tekanan. Biarkan aja dia merasakan bagaimana tidak bisa mengendalikan situasi. Halo teman. Pak. Masih nggak ada jawaban. Pak, saya mau nelfon Mbak Tere ya. Soalnya Mbak Tere tuh marah sama saya. Bapak lihat sendiri kan mukanya asem kayak tadi tuh pas di lift. Saya kan nggak punya teman lagi Pak, cuman Mbak Tere. Saya sedih kalau sampai marahan sama dia. Gak apa-apa kan Pak kalau saya nelfon? Pak? Psst. Bapak tidur Pak? Pak? Pas Kak? Surprise! Kamu mau ketemu sama saya? Iya. Saya harus tanyakan ini langsung ke kamu. To the point aja. Kenapa kamu memperingatkan saya soal kebakaran itu? Apa kamu tahu sesuatu? Sekarang kamu mau bilang kalau kamu percaya sama saya atau kamu masih ragu? Saya ada di pihak siapa? Kamu nggak menjawab. Itu artinya kamu masih ragu untuk menjadikan saya teman kamu. Tolong Ren, saya hanya bertanya itu saja. Tolong jawab pertanyaan saya. Saya juga nggak akan mau menjawab. Sampai kamu datang ke sini dan kamu yakin kamu percaya sama siapa. Sekarang silahkan kamu keluar. Bu Renata,
Ibu sudah ada janji sama orang dan dia udah nungguin ibu. Jangan kemana kita, bro? Ah? Lo nggak usah turun. Majuan. Kenapa bro? Duduknya majuan. Oke, sekarang lo bawa sendiri. What? Gue bawa motor ini? Sorry, no, I can't. Gak bisa. Kenapa nggak lo aja sih? Gaya lo udah keren. Kalau lo bisa bawa motor sendiri, bakal lebih asik. Iya, tapi kan gue takut nanti ketabrak orang. Gue ajarin. Starter, kopling, itu buat masukin di gigi. Sekarang lo starter. Selamat sore, Pak Asta. Sore. Naila, kamu duduk di sana dulu deh, agak jauhan. Ini saya nggak boleh duduk sini, Pak. Saya mau ngobrol sama Bu Renata. Dari kamu juga duduk sama Naila ya? Iya, Pak. Jadi Pasca, kita mau bicarain tentang cafe Stack Off atau mau bicara tentang bisnis yang baru? Kita pesan minum dulu deh. Oke. Waiters, Mbak Ter mau pesen kopi atau soda? Saya pesan orange juice ya. Tanya aja langsung sama dia, saya nggak begitu kenal soalnya. Mau pesen apa? Di sini kalau nggak salah signature summer mocktailnya paling enak. Pasca pasti suka. yaudah. Saya mau summer mocktail. Tarik kopling. Masukin gigi satu. Pelan-pelan lu jalan. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Saya nggak nyangka kita bisa meeting di sini, Pak Aska. Tapi saya senang sekali karena kita sama-sama tinggal di sini, jadi seperti work from home. Oke, ngomong-ngomong kita akan membahas topik tentang apa ya, Pak? Ternyata ini bukan soal bisnis. Oke, saya permisi. Renata, Ya, bro. Sekarang gue jadi anak motor, bro. Gue kan udah bilang sama lo, style gue itu pasti bisa nuriun style lo secara singkat. So, it's easy for me. Ya nggak, bro? Gue belum tahu sepenuhnya tentang dunia motor. Mundur. saya mau ngomong sama kamu. Ini penting.
penting buat kamu. Tapi buat saya, waktu saya sudah terbuang percuma. Saya nggak mau ada permasalahan antara Naila sama Tere. Jadi ini soal Naila. Kamu sendiri yang bilang kan, kalau saya harus bisa percaya sama orang lain. Dan sekuat-kuatnya saya nggak bisa sendirian. Oke. Sekarang saya mengerti kemana arah pembicaraan kamu. Baiklah, saya nggak akan bicara soal bisnis lagi. Biar Tere yang mewakili saya. Ya. Oke, baju yang saya pesan udah ada. Oke, nanti saya ke sana untuk ambil ya. Please dicek ulang, saya nggak mau ada kesalahan sama sekali. Ya, terima kasih. Pak, saya kan kesini disuruh Bu Renata untuk ngobrolin bisnis sama Bapak. Tapi saya nggak tahu bisnis apa yang harus diobrolin. Bisa pas kayak bicara, nanti saya sampaikan sama Bu Renata, Pak. Kamu bicara aja sama Naila. Bapak ini kenapa sih? Saya kan kesini ngobrol bisnis sama Bapak. Kok malah disuruh ngobrol sama Naila? Dia tuh tahu apa Pak soal bisnis. Kamu juga tahu apa soal bisnis. Kalau gitu, saya permisi ya, Pak. Kamu tahu nggak? Hidup itu yang paling sulit adalah ketika kita sendirian. Mungkin sekarang kamu belum bisa merasakannya. Karena kamu masih memiliki beberapa orang di samping kamu. Tapi ketika kamu kehilangan mereka, baru di situ kamu merasa kesepian. Karena di situ kamu merasa tidak ada orang yang paling penting lagi di samping kamu. Keluar kamu. Iya, Pak. Oh, Bapak tuh jorok banget sih. Ini baju-baju Bapak pada bau. Kamu perlu periksa ke THT tuh. Hidung kamu bermasalah kali. Bau apa sih? Siapa yang bau? Baju saya nggak pernah bau. Kamu kali yang bikin bau. Kamu nih ya, mau dibilang polos ya? Seolah-olah nggak tahu bau cowok. Wah, sih. Bapak aja yang nggak mau ngakuin kalau baju Bapak bau. Buktinya nih bau semua. Nih mendingan bajunya dicopot. Biar saya cuci sekalian. Nggak bau apa-apa juga. Saya emang. Bisa di laundry juga. Berisik banget kamu. Mau dibantuin juga. Bukan. Diam. Kenapa tadi bawa ke sini, hah? Saya tidak pernah mengajarkan kalian untuk memperlakukan wanita seperti ini. Ayo, silakan dulu. Silakan. Tas. Hati-hati dengan tas saya.
Maaf, saya terpaksa melakukan ini semua karena kamu sudah membangun jam tidur. Kamu pikir dengan kamu bawa saya ke sini, saya takut? Hendra, kamu belum mengenal saya. Harusnya kamu tahu setiap gerak-gerik saya, semuanya sudah ada perhitungan. Kamu bercanda dengan seorang Hendra. Saya lebih tahu cara berpikir wanita. Sekarang, buka. Hapus file itu, cepat. Mau ngapain kamu? Hapus. Atau kamu akan menyesal. Ya. Mbak Tere. Ya ampun, Mbak. Aku senang banget bisa ngeliat senyuman itu lagi. Mbak juga, Nay. Mbak senang banget. Maafin Mbak ya. Kalau Mbak salah, Mbak baper banget sama kamu. Jangan gitulah, Mbak. Lagian mestinya kan aku juga harus selalu ada sebagai sahabat. Mbak Tere kan udah baik banget sama aku. Mbak juga. Mbak tuh terlalu marah sama kamu. Sampai Mbak lupa kalau selama ini Mbak tuh sendirian. Cuma sama kamu, Mbak ngerasa seperti teman, sahabat, bahkan saudara. Janji ya, Mbak. Jangan kayak gitu lagi, jangan musuh-musuhan. Terus jangan pura-pura gak kenal sama aku kayak tadi tuh. Hati aku tuh sakit banget. Ya, Mbak janji. Oh iya, Nek. Kamu harus ngomong makasih loh sama Pasca. Kalau bukan karena Pasca, Mbak nggak sadar kalau persahabatan kita itu sangat berarti. Ngakunya kamu pemuja wanita. Tapi kamu mengancam wanita. Kamu benar-benar memalukan, Hendra. Hapus. Sekarang juga. Password! Password! Silahkan, angkat aja. Itu pasti dari sekretaris saya. Dengarkan ini Pak Hendra. Rekaman ini akan saya posting di sosial media dalam hitungan 5 detik mulai dari sekarang. Nih. Mana bau? Coba. Hidung kamu aja yang aneh. Tak aja badan saya nggak pernah bau. Lagian tenang aja sih, Pak. Kan saya yang nyuci, bukan Bapak. Bapak mah tinggal istirahat. Pak, saya tuh mau ngomong sama Bapak. Saya mau bilang makasih. Bapak tuh udah perhatian banget sama saya. Karena Bapak, saya sama Mbak Tere baikan lagi. Dan itu berarti banget buat saya. Ya anggap aja itu sebagai hadiah karena kamu udah ngerawat saya. Saya nggak perlu hadiah, saya nggak perlu bayaran. Saya itu merawat Bapak tuh sudah ikhlas. Karena dengan ngerawat Bapak, saya bisa ngerasain baik.
bahagia. Kenapa bisa? Saya nggak ngasih kamu uang. Kamu sibuk nyuci baju saya malah. Pak, bahagia itu nggak harus dengan uang. Udah, dicuciin baju Bapak dulu ya. Lima, empat, tiga, dua, Oke, ditunda. Kamu memang mafia, Hendra. Tapi saya selalu melakukan sesuatu itu dengan akal. Saya selalu perhitungan setiap langkah yang saya lakukan. Dan kamu harus hati-hati. Karena saya bukan orang yang mudah ditaklukkan. Apalagi dengan orang seperti kamu. Oke, sekarang saya mau kamu hubungi lawyer kamu untuk pengalihan 2 perusahaan yang saya minta sebelumnya. Tapi kali ini dengan 99% kepemilikan jatuh ke saya. Silakan. Wangi banget. Tumben ada baju cowok yang wangi. Oh, baunya apa sih, Nay? Enggak, Mbak. Baunya apek. Oh, jadi sekarang kamu bisa bedain bau-baunya cowok-cowok. Mbak bisa aja. Udah sih, Nay. Mbak seneng kok kalau kamu bahagia. Ini nyuci loh, Mbak. Apanya yang bahagia? Udah sih, kalau kamu seneng kan juga Mbak ikutan seneng. Hei, anak mama. Saya belum terbiasa. Oke. Mama tuh senang sekali loh punya anak yang pemberani kayak kamu. Kamu udah nyelamatin mama dan adik kamu. Kami berutang nyawa sama kamu, Aska. Gak usah dimasalahin, urusan kecil.
Kamu mau kan panggil saya Mama? Saya belum terbiasa. Oke. Mama ngerti kok. Kamu pasti butuh waktu untuk terima Mama. Dan Mama gak akan paksa itu. Mama sangat bersyukur lihat kamu selamat dan sehat. Dan kayaknya kamu sekarang jauh lebih bahagia. Apa karena Naila yang ngurus kamu? Tolong jangan bawa-bawa soal Naila. Yang ada hubungan. Mama sebetulnya mau kasih tahu kamu sesuatu tentang Naila. Balas Renata. Dia sudah membuat 2 perusahaan terbaik saya jatuh ke tangan dia. Wait, cari data-data yang lengkap tentang dia. Saya nggak mau tahu. Saya akan balas dia lebih dari yang sekarang. Siap, Bos. Ini surat wasiatnya Adrianto. Terus apa hubungannya sama Naila? Baca aja. Hai Tamara. Saya sudah lihat kamu dari jauh dan ternyata benar kamu lagi di sini dengan Pak Aska. Kalian lagi ngobrolin apa? Sekarang kalian berdua terlihat sangat akrab ya. Saya ikut senang karena ibu dan anak akhirnya sekarang akrab. Oh ya, saya baru aja ketemu sama Pak Hendra. Saya nggak peduli dan saya juga nggak nanya. Tapi saya yakin kamu akan peduli kalau kamu melihat teman. Hendra ngasih 2 perusahaannya ke kamu. Tere temenin aku nginep yuk. Nggak aneh. Nggak enak sama Pasca masa Mbak ikutan nginep. Justru aku yang nggak enak. Masa nginep di sini sendirian? Kalau ada Mbak Tere kan jadi ada yang nemenin aku. Jadi orang-orang nggak nganggap kalau aku ini cewek murahan. Masa mau aja nginep di tempat cowok? Ya udah, Mbak nginep biar kita bisa ngobrol bareng juga. Udah lama kan kita nggak ngobrol bareng? Gitu dong Mbak. Makasih ya. Situ. Mbak, ceritain dong. Mbak Tere bisa kerja di tempat bagus kayak gitu? Mbak juga nggak tahu, Nay. Waktu tuh kayak cepet banget berputar. Mbak kayak orang beruntung bisa kenal sama Bu Renata dan bisa kerja sama beliau. Aku jadi pengen kenal juga deh Mbak. Tadi aku lihat orangnya cantik ya. Nanti aku kenalin ya. Tapi pasti kamu seneng banget bisa ketemu sama dia. Soalnya Bu Renata tuh baik banget. Mbak aku yang cantik juga baik banget. Bisa aja kamu, Nay. Kayaknya bajunya udah selesai nih Mbak. Aku bantuin ya. Iya. Dan sekarang pengacara Pak Hendra dan juga pengacara saya sedang mengurus legalitasnya. Nggak mungkin Hendra ngasih 2 perusahaan yang paling menguntungkan ke kamu. Tapi itu kenyataannya. Dan saya tidak mengada-ngada. Ya mungkin karena kamu sebagai simpanannya Hendra sekarang, jadi ya kamu tahu aja caranya gimana.
Saya tidak pernah merendahkan diri saya untuk mendapatkan apa yang saya mau. Apalagi dengan Hendra. Saya bukan penulis cinta. Oke, I have to go. Mama udah nggak mood dengan perempuan ini. Kamu seharusnya nggak kayak gitu sama Tamara. Saya tahu dia mama kamu, Pasca. Tapi ini kenyataannya. Kamu tidak tahu kan apa alasan dia berhubungan dengan Hendra. Kamu harusnya bisa lebih realistis dalam melihat sesuatu. Jangan campurkan urusan pribadi kalau kamu mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya yakin, Pasca, kamu bukan orang seperti itu. Makanya saya kagum sama kamu. Tapi jangan rusak kekaguman saya. Karena kamu selalu membela mama kamu. Kenapa lu, bro? Kayak orang so gitu. Ini error lagi laptop gue. Sarapan yuk. Iya lah bro, tiap kali gue kesini gue harus selalu benerin laptop lo. Ini tanda-tanda kalau lo harus beli laptop baru. Janganlah. Bisa marah Kikan. Dipikirnya beli sekali buat sampai kiamat kan. Tapi giliran beli kosmetik, jual rumah juga dijabanin. Nay, Pak Aska, udah sehat nih. Syukurlah. Saya dengar dari Gio masih heroik bapak gitu. Pak Aska mau saya bikinin sarapan spesial hari ini? Nggak usah so deket. Ternyata Om makin gesit. Saya nggak nyangka Om masih mempelajari ilmu bela diri itu. Dulu waktu saya masih kecil, seingat saya, Om belum sehebat sekarang. Tambah tua, tambah hebat. Oh, mau bicara sama kamu soal Naila. Saya nggak mau bahas apapun soal Naila. Dengar, Pak, ini penting. Om harus ceritakan sama kamu tentang Naila. Karena Om peduli. Apa hubungannya peduli sama cewek berisik itu? Kalau Om memang peduli sama saya, Om cari tahu siapa pembunuh papa saya. Saya perlu bukti. Biar saya tahu Naila bohong atau tidak. Itu yang penting. Aska, ini buat obatan Bapak. Di sini saya juga tulis jadwalnya semuanya lengkap, ya. Jangan lupa diminum obatnya. Saya mau kerja dulu.
Gio, bisa bicara sama kamu. Samperin tuh. Udah samperin sana, buruan. Makasih Kak Aska udah nolongin dan nyelamatin nyawa aku. Dan juga Mama. Aku nggak tahu gimana caranya ngebalas kebaikan kakak. Saya nggak butuh balasan. Naila, kakak jadian sama dia. Kamu pikir saya cowok apaan? Jadian tuh harus ada alasannya. Saya bukan cowok gampangan. Maksudnya apa? Emang gak ada perasaan? Kamu gak usah ngomongin tentang perasaan saya. Kamu memang adik saya. Tapi bukan berarti kamu tahu semua tentang saya. Kenapa setiap ketemu gue lu selalu nyebelin? Mau kamu apa sih? Saya udah berusaha diem aja ya supaya nggak ribet sama kamu. Tapi kamu makin lama makin melunjak. Karena lo tahu apa yang gue minta. Tapi lo diem. Dasar sarap. Sekarang saya tanya kamu. Ada hubungan apa mama kamu sama ayah angkat saya? Maksudnya Om Hendra? Aku nggak tahu. Aku aja nggak tahu sejak kapan mereka selingkuh. Yang jelas sejak Papa masih hidup. Kamu tidak tahu kan apa alasan dia berhubungan dengan Hendra? Jangan campurkan urusan pribadi kalau kamu mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa, Kak? Emangnya hal itu penting banget? Saya cuma mastiin aja. Karena ini menyangkut ayah angkat saya. Sini, gue lanjutin benerin laptop lo. Kali ini lo habis. Habis kenapa? Gue nggak habis makan. Lo lihat tuh, dari sudut manapun kelihatan kalau si Naila itu lagi fall in love. Dari tadi gue perhatiin, dia ngelap meja, kursi, itu sambil senyum-senyum. Gue yakin nih, perjodohan lu gak bakal mempan. Lu kalah bro sama kakak lu sendiri.
Udah, mending lo ikhlasin. Sebelum luka di hati lo itu lebih parah. Ngapain sih serius banget? Udah, ini mendingan gua aja yang benerin. Ini tandanya lu harus ganti laptop, ngerti? Lo mau sarapan kan? Kopi ya, kopi ya. Aska. Gimana kondisi kamu? Udah lebih baik? Lumayan. Saya ini kuat. Udah terbiasa dengan tekanan fisik dan mental. Iya, Mama tahu kamu orang yang kuat kok. Aska, Mama kesini mau minta waktu berdua sama kamu. Mau quality time. Berlebihan gak sih itu? Jangan terlalu mendesak saya. Kamu memang melahirkan saya. Tapi bukan berarti kamu bisa masuk dalam kehidupan saya. Oke, Mama ngerti itu. Karena yang terpenting buat Mama itu adalah kebahagiaan kamu. Tapi Mama minta sebagai kakak tertua, seenggaknya kamu bertanggung jawab untuk adik kamu. Apaan tuh? Apaan sih? Kepo banget. Masa nggak boleh sih lihat dong. Nay, apaan sih? Nay, jangan kepo. Enggak, ini bukan apa-apa kok, Nay. Nailah, Nay. Tuh. Oh, kamu tuh ngeliatin aplikasi Tok. Kalau diliatin doang mah nggak seru. Kita coba ya. Gimana sih, Emang? Kok diem aja sih? Itu ikutin gayanya. Gio, kamu kenapa sih? Biasa aja. Kamu tuh nggak kayak biasanya. Kenapa? Kamu cerita dong. Aku nggak apa-apa. Aku lagi pengen sendiri aja. Apa hubungannya dengan saya menjaga Gio? Kamu tahu orang yang kemarin ngebakar rumah Mama? Orang yang mau menghabisi Mama dan Gio. Maksud kamu apa? Ada orang yang mau menghabisi Mama dan Gio karena warisan almarhum papanya Gio. Itu bukan urusan saya. Itu urusan keluarga kalian. Mama akan jelaskan ini tapi just keep it as a secret, okay? Ada yang menginginkan kematian Mama dan Gio.
Karena ingin merebut warisan itu, saudara tirinya Gio sudah kembali. Siapa? Devan. Kamu sebagai kakak tertua, Mama harap kamu bisa menjaga adik kamu. Hai bro. Will? Ini kamu? Kok beda banget sih? Beda lah bro. Aku udah nemuin diri aku sekarang. Duniaku yang bebas. Dan sekarang, aku udah bisa jadi diri aku sendiri. Aku ikut senang. Aku nggak pernah ngeliat kamu sebagai ini sejak terakhir kita ketemu. Setelah pemakaman Papa. Good job. Yoi cuy. Pokoknya ini seru banget dengan dunia aku yang sekarang ini. Oh iya, teman-teman kita motoran yuk. Karena sekarang aku udah bisa bawa motor sendiri. Devan yang ngajarin. Devan. Will, mendingan kamu jangan deket-deket sama dia deh. Jauhin dia. Why? Aku nggak bisa ngasih tahu. Tapi sebagai sahabat kamu, aku ingetin kamu. Devan itu nggak baik buat kamu. Terus terang, Will. Biarpun kamu bahagia dengan cara berpakaian kamu sekarang. Tapi aku lebih suka kamu yang dulu. Dulu, di saat aku suka sama penampilan aku, kamu ngejauhin aku. Sekarang, di saat aku udah nemuin keseruan hidup aku ini, kamu malah melarang aku. Will, tunggu. Si, Will, tunggu. Dengerin aku dulu. gak usah kamu ngelarang aku. Udah basi tau. Lo siapanya di luar? Dia sahabat aku. Tapi yang terpenting kamu udah utang permintaan maaf karena udah bikin takut mama. Siapa nyokap lo? Gio ini anaknya Tante Tamara. Kamu bantu Om untuk membahagiakan ibu kamu. Dia berhak mendapatkan apa yang dimiliki oleh Adriano. Bukan perempuan tamak seperti Tamara. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu harus jawab jujur. Kenapa kamu pengen nikah sama Naila? Kalau nanti misalnya aku beneran suka sama kamu, dan aku udah nggak kuat lagi untuk bisa memiliki kamu, palingan aku akan pergi jauh dari hidup kamu. Selamanya.